Shalom. Salam damai sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi saudara dan saudari seiman semua yang saya kasihi. Hari ini dalam kebaktian di sini dan dalam WhatsApp di sana. Hari ini adalah 23 hari bulan Julai tahun 2023. Amin. Jadi pagi ini mungkin kita akan mengistihar juga suara Tuhan ya. Firman Tuhan yang terbaik sekali untuk semua kita ya. So saya mau baca daripada di mana surat itu tadi ya. Mazmur. Oke. Sudah sedia? Kita mau mengatakan kepada semua yang dikasihi di luar sana dan di dalam ini, oke? Mari kita berdiri bersama. Yes. Allah yang mulia menggunturkan suara Tuhan kedengaran dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Suara Tuhan kedengaran dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Suara Tuhan membuat kilat memancar. Suaranya membuat gurun bergegar. Dia menggoncang gurun Kadesh. Suara Tuhan menggoncangkan pokok-pokok berangan. Serta menggugurkan daun-daun di hutan. Sementara di rumah Tuhan, umat bersorak. Muliakanlah Allah. Amin. Haleluya. Sila duduk. Oke. So, saya Pastor Miller Likup. Hari ini saya mau terus sambung firman yang di dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal 15, yaitu tentang perumpamaan yang telah kita dengar. Yang pada sesi yang pertama ialah yang telah saya khotbah 25 hari bulan Jun tahun 2023, yaitu tentang anak yang hilang jauh dari rumah Bapa. Dan sesi yang kedua di dalam Lukas 15 juga ya, pada 2 hari bulan Julai tahun 2023, yaitu tajuknya anak yang hilang dalam rumah Bapa. Dan sesi yang ketiga 16 hari bulan Julai tahun 2023, tajuknya adalah yang berlaku di rumah Bapa. Yaitu kebenaran yang pertama yang saya kongsi pada minggu itu adalah tentang ada sukacita di rumah Bapa. Ada sukacita? Amin. So pagi ini saya terus mau sambung yang berlaku di rumah Bapa. Apa yang berlaku di rumah Bapa? Poin nomor 2, yaitu kebenaran yang kedua adalah ada penyembahan. Ada apa? Penyembahan. Oke, amen. So, kalau kita mau mengerti dan melihat dan ada pengetahuan tentang rumah Allah di dalam Alkitab, kita perlu merujuk kepada Perjanjian Lama. Rumah Allah di dalam Perjanjian Lama yaitu kemah Allah. Di dalam bahasa Inggris dipanggil the tent of meeting. The tent of meeting. Dalam BM adalah kemah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kemah suci. Oke. So,
the tent of meeting itu juga di dalam BI bahasa Inggris dipanggil tabernacle. Tabernacle artinya place of dwelling. A tabernacle of Moses. Kadang-kadang dipanggil ya, kemah Musa. Jadi perkataan tabernacle itu penting. Berarti place of dwelling. Dalam BM, tempat kediaman. Kediaman siapa? Kediaman Allah dengan manusia. Jadi, di padang gurun, kita boleh membaca perjanjian lama di dalam Keluaran, ya. Di padang gurun, yaitu setelah Allah membebaskan umat Israel, umat Allah, keluar daripada Mesir, daripada menjadi hamba Mesir, dan dibawa Allah kepada padang gurun. Berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kalau Allah mau terus bawa mereka dari Mesir ke tanah janji Kanan itu dalam kurang lebih 1 minggu boleh sampai, Pak. Karena 40 tahun, karena umat ini perlu terus diubah dan terus diubah. Banyak kali mereka tidak taat. Sekali taat, sekali tidak. Sekali taat, sekali tidak. Ulang kali. Tetapi Allah masih tidak meninggal manusia. Amin. So, di dalam padang gurun itu, umat Allah dipimpin oleh pada siang hari tiang awan. Pada malam hari tiang api yang menyala. Amen. Jadi, ini adalah hadirat Tuhan. Amen. Tiang awan, tiang api ini adalah hadirat Tuhan. So, hadirat Tuhan ini yang menyertai mereka, memimpin mereka, umat Israel ini selama 40 tahun di padang gurun. So, jadi, bila hadirat Tuhan ini kadang-kadang akan memberi isyarat dan supaya mereka berhenti di suatu tempat. Ya. Dan bila umat Israel ini yang di padang gurun bergerak dan diiring oleh hadirat Tuhan ini berhenti di suatu tempat, mereka akan membangunkan kemah. 12 bangsa Israel ini. Mereka akan membangunkan kemah. Berapa buah kemah? 12. Ya, jadi mereka akan membangun kemah. 3 kemah di sebelah timur. 3 kemah di sebelah barat. 3 kemah di sebelah utara. Dan 3 lagi kemah di sebelah selatan. Betul. Jadi, kemah yang di tengah itu kemah siapa? Yang 12 kemah ini mengelilingi satu kemah di tengah-tengah mereka. Adalah kemah Allah. Kediaman Allah. Yang dipanggil rumah Tuhan. Kemah Tuhan. Amen. Jadi kita melihat di sini. Ini gambaran kebenarannya adalah Allah adalah yang diutama di dalam kehidupan orang Israel. Tengah-tengah apa? Betul? Dan kebenaran pattern ini juga sampai sekarang. Di rumah Allah. Satu perkataan yang lain rumah Allah apa? Gereja. Amin. Jadi di tengah-tengah gereja, di pusat hati kita, walaupun kita ramai, kita satu tubuh. Dan juga secara pribadi, yang diutamakan di dalam hidup kamu dan saya sebagai gereja adalah Allah sebagai Bapa. Amin. So pagi ini kita terus mau melihat dan mengerti apa yang berlaku di rumah Bapa. Di keluarga Bapa, Allah Bapa. Di bumi ini ada satu keluarga saja. Di sorga dan di bumi, keluarga Allah satu saja. Di sorga dan di bumi. Amen. Dan di bumi ini masih dipanggil gereja. Amin. Itu dia kamu dan saya. Jadi, God is the center of the people's life.
yang utama di dalam hidup gereja. Kita harus tahu, kalau Allah, Tuhan yang diutama di dalam hidup kamu, bagaimana kita hidup? Ada efek? Ada. Bagaimana kamu atur dan saya atur hidup saya pagi ini, hari ini? Bagaimana? Kamu dan saya bukan milik sendiri. Kita dimiliki oleh Allah. Itu sebab kita sudah pulang kepada rumah Allah, rumah Bapa, gerejanya. Saya bukan milik saya, kamu bukan milik kamu. Kamu milik saya milik kamu. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh. Amen. Kita harus diingat tentang hal itu. Itu sebab bila kita di sini tadi, saya dengar pengiring sembah, kita berjabat tangan. Berjabat tangan, pergi sana, ke sini. Jangan duduk. Kenapa duduk? Yesus mengatakan, lihat aku telah mati dan sekarang aku hidup kekal selama-lamanya. Jesus is alive. Yesus hidup. Dan kamu pun dengan saya di dalam Yesus alive. Hidup. Jangan orang sehat-sehat. Kamu duduk sana. Are you alive? I am alive. Amen. Di dalam Yesus kehidupan surga. Haleluya. So, kemah Tuhan itu di dalam perjanjian lama. Rumah Tuhan. Dan di dalam kemah Tuhan itu, tabernacle itu yang juga dipanggil kemah Musa, betul? The tabernacle of Moses. Ada 3 bahagian. Ada? Bagian pertama yaitu bagian luar. Yes? Yang dipanggil apa? Dalam Inggris, the outer courtyard, yaitu di dalam bahasa Indonesia pelataran. So ada baca firman Tuhan harus melihat ini. Yes, dalam BM pagar kemah Tuhan, pagar. Tetapi sebenarnya bukan pagar. Tempat itu courtyard berartinya dalam bahasa kita kawasan lapang, sebuah bangunan itu. Kawasan lapang ya. Itu bagian pertama. Courtyard. Saya tidak mau terus dengan detailnya. Tidak mau. Karena kita mau melihat apa yang berlaku di dalam rumah Tuhan, Pak. So, yang bagian yang kedua adalah dipanggil the holy place. Ya. Dalam Indonesia tempat kudus. Bilik suci, Pak. Jadi bagian yang ketiga itu dipanggil the Holy of Holies. Tempat maha kudus. Bilik maha suci. Jadi ini adalah kemah Tuhan ataupun kemah Musa. Ya. So, kita boleh membaca itu di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 sehingga 9. Tulis saja ya. Ini adalah yang dikatakan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini dia ayat 8. Keluaran 25 ayat 8 sehingga 9. Kata Allah, suruhlah umat itu yaitu umat Israel membina sebuah kemah suci. Itu dia. Kemah Tuhan. Ya. Untukku. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Supaya aku, yaitu Tuhan, dapat tinggal bersama-sama mereka. Tuhan mau tinggal bersama kita manusia, Pak? Betul? Karena itu adalah rencana yang terindah asalnya. Allah mencipta manusia. Sampai sekarang. Yes. So, kemah itu dan semua peralatannya harus. Perkataan harus itu penting. Mesti dibuat menurut pelan yang akan aku tunjukkan kepadamu. Jadi, ini adalah pelan kemah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah
mau diam bersama mereka di sini dan bersama manusia. Jadi kita melihat ya, bagian yang paling penting di dalam kemah Tuhan itu ada 3 bagian tadi kan? Bagian pertama adalah pelataran, kedua tempat kudus, ketiga tempat maha kudus. Dan bagian yang mana yang paling penting di dalam kemah Tuhan itu? Bagian yang keempat. Tiga bagian saja, yaitu tempat yang maha kudus. Dan untuk meringkaskannya, di tempat yang maha kudus ini, apakah di dalam tempat maha kudus ini? Perabot apakah? What furniture is in the Holy of Holies? Ada? Apa? Tabut perjanjian. Hanya satu perabot saja. One furniture only. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tempat di mana Tuhan mengatakan kepada Musa, di sanalah aku akan bertemu denganmu, Musa. So di tempat yang maha kudus bagian ketiga itu adalah bagiannya di mana ada hadirat Tuhan. Musa bertemu dengan Tuhan di tempat maha kudus itu. Hadirat Tuhan. Ya. So, hadirat Tuhan itu ada di dalam kemah Tuhan. Rumah Tuhan kan? Mana boleh panggil rumah Tuhan kalau tidak ada hadirat Tuhan kan? Kalau tidak ada Tuhan di sana ya. So, jadi setelah umat Israel ini tiba dan masuk ke dalam tanah janji yang dijanji Allah kepada mereka, yaitu tanah Kanan. Sekarang negara Israel sekarang masih itu tanah Kanan yang diberi Allah kepada mereka. Ini adalah sebelum Salomo. Ingat, Salomo adalah anak siapa? Anak Daud. Ini sebelum Salomo membina bait Allah. Bait Allah yang dibina Salomo itu juga dipanggil bait Salomo. Ya. Bait Allah yang dibina oleh Salomo itu dipanggil bait Salomo. Sebenarnya Daud ada hati mau membangun bait Allah di sana, tetapi Allah mengatakan bukan kamu, Daud, dibiat bukan kamu, karena kamu orang perang, Mas. Tetapi siapa yang boleh membina rumah untuk saya, kata Allah? Karena saya tidak pernah diam di bumi ini dan suruh orang membuat rumah untuk saya. Karena Allah begitu besar. Ya, segalanya di dalam Allah. So, tetapi karena ada hati di dalam Daud ini, hatinya sungguh indah dilihat oleh Allah, Bapa. So, karena kamu ada keinginan untuk membuat rumah untuk saya, okelah. Tetapi bukan kamu. Kamu hanya apa? Kata Allah mengatakan kepada Daud, kamu hanya menyiapkan peralatan-peralatannya untuk bangunan itu. Dan kamu menyiapkan semuanya. Saya akan memberi kamu plan. Yaitu plan ya. Dan nanti kamu suruh anak kamu Salomo membuatnya. Jadi kita melihat bila umat Israel masuk ke dalam tanah janji itu di Kanan, ini sebelum Salomo, ini masih di dalam masa zaman Daud, yaitu Raja Daud pada masa itu ya membawa bukan kemah Tuhan, tetapi dia membawa tabut perjanjian. Luar biasa. Ini satu kebenaran yang tidak pernah saya melihat sebelum inilah. Mana dia boleh terus ambil tabut perjanjian? Saudara tahu, tabut perjanjian itu adalah di dalam tempat yang maha kudus. Siapa diam di sana? Kehadiran Allah. Hanya 1 tahun 1 kali saja pun
Satu kali saja. Seorang yang hanya boleh masuk ke dalam tempat Maha Kudus itu. Siapa namanya? Imam besar. Tidak ada orang lain. Imam besar itu pun bila dia masuk di dalam bagian ketiga, tempat Maha Kudus itu, dia harus menyucikan diri dia dari segala dosa dengan darah binatang. Dan kalau dia berdosa, bila dia masuk, dia terus jatuh, mati. Dan ada tali untuk mereka tarik dia keluar. Sebab tidak ada seorang boleh masuk dalam bagian ketiga kemah Tuhan itu, tempat Maha Kudus. Nah, ini penting. Tetapi saya baca Daud dia pergi, dia ambil, dia membawa bukan kemah Tuhan, dia bukan membawa semua itu, dia membawa satu perabot saja. Dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Jadi tempat asalnya tabut perjanjian itu harus diletak di mana? Tempat Maha Kudus, bagian ketiga. Tetapi sekarang David ambil tabut perjanjian itu, the Ark of the Covenant, dia bawa ke Yerusalem. Dan dia letak di dalam kemah yang telah dia buat sendiri untuk tabut perjanjian itu. Ini luar biasa. Ya, tahukah saudara? Oke, saya tidak mau memanjang dengan ringkas. Oke, masa itu kemah suci, kemah Tuhan itu berada juga di Israel, tapi bukan di Yerusalem. Di mana? Kalau kita membaca, boleh membaca. Saya tulis di sini, baca. Ini penting. 1 Tawarikh, Perjanjian Lama, the book of First Chronicle. 1 Tawarikh, pasal 15, ayat 1, dan kemudian 25 sampai 28. Boleh baca semua itu pasalnya. Dan kemudian 1 Tawarikh, First Chronicle, pasal 16 ayat 1 sampai 37. Dan kemudian sampai 39 40. Kebenarannya yang saya kunci di sini pagi ini adalah di dalam Alkitab menurut firman Tuhan. So tadi Daud ambil tabut perjanjian itu dan dia bawa ke Yerusalem, kota Daud. Yerusalem adalah kota Daudnya. Kota Daud, Yerusalem. Dan dimasuk dan letak dia di dalam kemah yang dia sendiri yang buat untuk meletakkan tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu melambangkan apa tadi? Hadirat Allah. Hadirat Tuhan. So, di dalam kawasan Israel itu juga ada satu kemah Tuhan. Di mana? Yang asalnya kemah Musa di tempat yang bernama Gibeon. Gibeon. Gibeon di sana terletak. Jadi apa yang berlaku di Yerusalem, di kemah yang disediakan Daud untuk tabut perjanjian itu, juga akhirnya kemudian dipanggil kemah Daud, the tabernacle of David. Jadi sekarang di Yerusalem ada satu kemah, dan di Gibeon ada satu kemah, yaitu Gibeon dipanggil kemah Daud, kemah Musa, yaitu kemah Tuhan. Dan di Yerusalem, di kota Daud, dipanggil kemah Daud, the tabernacle of David. Di mana ayat itu? Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 14 sehingga 17, tulis saja ya. Saya bacanya ya. Ini adalah Rasul Yakobus yang bercakap. Dan dia katanya di ayat 14 di sini, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 14,
Simon telah menceritakan, kata Yakobus. Simon di sini adalah Petrus. Telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain. Selain dari bangsa Israel. Nah, itu maksudnya di sini. Yaitu dengan memulih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Nah, di sini Yakobus merujuk kepada Perjanjian Lama, buku Amos, Nabi Amos yang bernubuat. Buku Amos, Perjanjian Lama, pasal 9 ayat 11. Berbunyi begini, ayat 16 di Kisah Para Rasul berbunyi begini. Demikian aku, kata Tuhan, aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud. Firmannya yang tepat adalah kemah Daud. The tabernacle of David. Apa kata Allah? Allah mengata aku akan kembali dan membangunkan pondok Daud, yaitu kemah Daud yang telah roboh itu. Dan reruntuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi ini adalah pondok Daud yang di mana dia meletak tabut perjanjian. Tetapi kemudian pondok Daud itu tidak ada lagi. Terus mereka terus menyembah di dalam kemah Tuhan, bukan kemah Daud. So ini nubuat Raja Daud. Ini adalah satu profetik, yaitu nubuat yang dikeluar oleh Raja Daud. Raja Daud seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bernubuat tentang kemah Daud ini, the tabernacle of David. Jadi apa yang ada di dalam kemah Daud itu hanya satu perabot saja. Apa yang ada tadi? Tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu adalah the presence of the Lord. Hadirat Tuhan. Ya. So, dia mengata akan datang. Allah mengata akan datang pondok Daud ini. Yaitu, bukan pondok, yaitu kemah Daud ini. The tabernacle of David. Akan kubangkit dan bangun semula. Itu berlaku bila Yesus Kristus datang. Dan kemudian mati. 3 hari setelahnya. Dia bangkit kembali. Dan dia balik ke surga. Kepada kemuliaan. Itu digenapilah apa yang dinubuat Daud di sini. Yang dilakukannya. Dia mendirikan pondok. Untuk tabut perjanjian. Pondok itu dipanggil. Bukan pondok. Kemah itu dipanggil kemah Daud. Jadi kita kembali ya. Kembali kepada 1 Samuel pasal 16 tadi. Yaitu Daud mengambil tabut perjanjian itu. Tetapi kemah Tuhan ditinggalin. Dibiarkan. So ambil dia tabut perjanjian itu dimasuk di dalam kemah dia. Dipanggil kemah Daud. Jadi sekarang ada 2 kemah. 2 penyembahan di Israel. Mereka yang menyembah di Gibeon masih menyembah di dalam kemah Tuhan. 3 bahagian kan? Dan sekarang di kemah Tuhan di Gibeon 3 bahagian itu tempatnya Maha Kudus. Apa yang masih ada di sana? Seharusnya apa yang berada di tempat Maha Kudus itu? Tabut perjanjian lah. Tetapi sekarang tabut perjanjian sudah diambil Daud. Letaknya di dalam kemah Daud. So di Gibeon mereka menyembah. Tidak ada tabut perjanjian. Berartinya tidak ada apa? Hadirat Tuhan tidak ada di sana. Amin. So penting ini lesson untuk gereja sekarang. So, di mana hadirat Tuhan? Sudah diambil Daud. Ini profetik. Diambil Daud. Dan diletaknya di dalam kemah Daud. Satu saja perabot. Dan hanya kita diberitahu oleh di dalam hukum Taurat.
hanya imam besar boleh datang ke dalam tempat Maha Kudus. Itu pun 1 tahun 1 kali. Tetapi kalau orang lain datang ke dalam tempat orang Maha Kudus itu, imam-imam biasa pun, mereka terus tumbang dan mati. Tetapi Daud, dia letak tabut perjanjian itu di kemah Daud. Dan firman Tuhan mengatakan, ramai pelayan-pelayan, termasuk Lewai, Lewai ya. Lewai hanya perlu memikul saja. Bila Lewai memikul tabut perjanjian itu harus dibungkus dengan tabir yang memisah tempat kudus dari tempat Maha Kudus. Tabir itu dibalut tabut perjanjian itu supaya tidak ada orang boleh melihatnya. Hanya Lewai yang memikul. Lewai tidak boleh menyentuh ataupun tidak boleh melihat. Bila mereka melihat, mereka mati. Hanya imam besar. Jadi sekarang tabut perjanjian ini ada di dalam kemah Daud. Bukan hanya mereka melihat, mereka mengelilingi tabut perjanjian itu di kemah Daud ini. Mereka bersuka cita, mereka menyembah. Ada tarian, ada musik, ada pujian, semuanya ada di sana. Dan firman Tuhan mengatakan, bila Daud membawa dan meletak tabut perjanjian itu di kemah Daud, dia menggunakan efod, kain linen dan efod. Daud adalah raja, dia bukan imam. Dia menggunakan linen yang halus dan efod. Efod adalah jubah imam-imam. So firman Tuhan mengatakan, menunjukkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah nabi, Yesus Kristus adalah raja, Yesus Kristus juga adalah imam. Sebenarnya adalah imam besar. So Daud tidak mati, mereka tidak mati. So inilah yang dikatakan Yakobus di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 tadi. Allah akan kembali dan akan membangun semula yang roboh itu. Pondok Daud, yaitu kemah Daud. So, kita melihat ya, kemah Daud itu adalah kemah Tuhan. Betul? Adalah rumah Tuhan. Jadi, dalam bahasa yang lain, rumah Tuhan dipanggil apa tadi? Gereja. So, sudah digenapi dan terus digenapi. Waktu kita sekarang pun nubuat itu telah digenapi. Apa? Allah telah menggembalikan dan membangun balik kemah Daud itu, the tabernacle of David. Dan bagaimana pula kemah Musa, yaitu kemah Tuhan, tabernacle of Moses, tidak ada lagi. Itu sebab bila Yesus datang, dia mengenapi itu. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu kan, dalam Yohanes pasal 4, Yesus mengatakan, tidak lagi kamu menyembah di gunung ini, ataupun di Yerusalem. Apa yang di Yerusalem? Kemah Musa. Yesus mengatakan, tidak lagi. Tetapi Allah sekarang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu sebab di dalam Yehikiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, Allah mengatakan pada masa akan datang, yaitu digenap oleh Tuhan Yesus, aku akan memberi mereka, umatku, hati yang baru, roh yang baru. Amen. Dan apa kata Allah? Aku akan memberi roh aku, roh Allah di dalam roh mereka. Dan aku akan menulis ketetapan perintah-perintahku di dalam hati mereka oleh Roh Kudus. Amen. So, itu sebab kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini adalah kemah Daud. Tidak ada lagi 3 bahagian. Kita terus datang ke surga. Sebenarnya kita sekarang di dalam rumah Allah. Amin.
Jadi bila Yesus mati di atas salib itu, mereka di Yerusalem, di dalam bait Allah, bait Salomo itu, yang tidak ada lagi hadirat Allah, tidak ada lagi tabut perjanjian di sana. Pada Paskah, beribu-ribu domba disembelih. Dan bila Yesus mati di atas salib, Yesus mengatakan sebelum dia mati, sudah selesai. Pada saat itu, di dalam rumah Allah di Yerusalem, yang ada 3 bahagian itu, tabir yang memisah tempat kudus daripada tempat yang maha kudus itu dikoyak Allah dari atas kepada bawah, 4 inci tebalnya. So firman Tuhan mengatakan, tidak ada lagi kemah Tuhan, kemah Daud saja. Semua orang sekarang boleh masuk kepada hadirat Allah di dalam Yesus, oleh darah Yesus. Dan kita yang bertobat percaya Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Allah tanpa aku, kata Tuhan. Kamu dan saya sekarang di dalam rumah Allah. Yes. So apa yang berlaku di dalam kemah Daud itu, kita membaca, saya sudah ada tulis di sini untuk meringkaskan saja. Yang berlaku di kemah Daud itu, yang hanya ada satu perabot di dalam kemah Daud itu, apa tadi? Tabut perjanjian. Ada hadirat Allah. So ada sukacita. Amin. Ada apa? Ada musik. Ada sorak-sorai. Ada sukacita, ada trompet, nafiri, ada simbol, ada kecapi. Semua ini musik, ada nyanyian, pujian, tarian, ada sembah, ada pemberitaan Injil, ada kemuliaan Tuhan karena hadirat Tuhan di sana. So ini yang berlaku di rumah Allah. Jadi satu perkataan yang lain, rumah Allah tadi apa? Gereja. So ini gereja. Saya penuh sukacita bila saya melihat saudara kita, saudari kita di dalam gereja. Ada yang menari, ya, ada yang meloncat-loncat. Kalau kita lutut sakit, jangan loncat. Oke. Kalau kita tidak dapat, jangan, tidak apa, no problem. Tetapi hati kita, hati Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan telah memberi saya tenaga ini, saya meloncat-loncat di depan. Ada orang mengatakan, kenapa orang tua ini begitu? Orangnya tua, hatinya muda. Amin. Ya, di hadirat Allah ada kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin. So ini yang berlaku di dalam rumah Allah. Ingat. Amin. So bila kita berkumpul bersama secara ramai-ramai dan juga secara pribadi di rumah juga, apa yang berlaku? Ada musik untuk menyembah Allah, pujian untuk Allah, tarian, semuanya untuk Tuhan. Kita di dalam rumah Allah, apa? So, ada doa, ada syafaat, ada firman Tuhan, ada tarian, ada pujian, sorak-sorai, semua. Mazmur itu harus dibaca dan tanya Roh Kudus. Mazmur mengajak kita sebagai gerejanya. Apa yang berlaku di dalam gereja? Bagaimana menyembah Tuhan? Mazmur. Amen. So, kalau kita tidak diajar oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, kita tidak tahu menyembah Tuhan. Kalau gereja itu senyap-senyap, tidak ada apa-apa berlaku, tidak ada lagi tabut perjanjian di sana. Tabut perjanjian tadi menggambarkan apa? Hadirat Tuhan. Amen. Jadi kemuliaan bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Kita bertemu lagi, ya. Ada sukacita. Haleluya. So, amen.